Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nadhkuruhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua PP Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir, Mas Jordan Gunawan dan Mbak Faizah selaku Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Spanyol dan segenap jajarannya, home staff, lokal staff, Pak Adhan, serta para hadirin yang hadir di ruang KBRI di Madrid, Spanyol ini. Mengawali sambutan ini, saya ingin mengingatkan kita, saya ingin menegaskan di dalam forum ini bahwa dunia kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Paling tidak ada dua faktor besar mengapa saya harus mengatakan demikian. Yang pertama adalah faktor alam. Apa yang disebut climate change, perubahan iklim, itu berdampak luas. Dan bisa jadi perubahan iklim ini terjadi karena berbagai faktor, baik yang sudah diketahui oleh manusia ataupun yang belum diketahui. Bencana alam yang tidak terduga, perubahan musim, perubahan iklim, dan seterusnya. Tapi ada faktor kedua sebetulnya yang lebih membahayakan, yaitu faktor manusia. Keserakahan manusia, keinginan negara-negara tertentu mendominasi, mengangkangi, mengeksploitasi kekayaan bumi, baik dalam bentuk minyak, gas, atau berbagai mineral yang berada di berbagai negara. Apa yang kemudian kita lakukan, apa yang kemudian kita lihat, apa yang kemudian kita sikapi sampai sekarang, karena pemahaman kita terhadap berbagai atau perubahan peta politik dunia tidak sepenuhnya kita mengerti, menyebabkan seringkali kita terperangkap, hanya bereaksi secara sporadis, hanya menyikapi hal-hal yang periferal, bukan persoalan yang substansial. Barangkali sedikit saya ingin menyinggung perubahan peta di tingkat global. Kalau semula dunia kita ini dikenal dengan istilah bipolar, karena ada kekuatan besar. Yang pertama Rusia dengan Uni Sovietnya, kemudian Amerika dengan NATO-nya atau dengan sekutunya. Persaingan di antara kedua kelompok ini berakhir ketika Rusia harus cabut dari Afghanistan, dan itu melahirkan apa yang disebut dengan dunia yang monopolar, dunia yang sepenuhnya dikendalikan oleh Amerika dan sekutunya. Inilah yang disebut dengan oleh Fukuyama dalam bukunya The End of History. Artinya dunia hanya dikuasai atau dimenangkan oleh Amerika dan sekutunya. Ternyata belakangan kemajuan sains dan teknologi, dan itu membuat negara-negara baru secara ekonomi memiliki kekuatan yang luar biasa, berimplikasi terhadap kekuatan politik dan kemudian kekuatan militer, menyebabkan dunia kita ini sekarang apa yang disebut dengan multipolar. Sebutlah China, kemudian India, Jepang, Korea Selatan adalah negara-negara baru yang ikut mewarnai perubahan peta politik di tingkat global. Seringkali kita melihat perubahan peta ini seperti Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua, itu melahirkan letupan-letupan yang luar biasa menggoncang dunia. Saat ini dua letupan pertama sudah kita lihat secara nyata.
beserta dampaknya. Yang pertama perang Ukraina, yang kedua perang Gaza. Kita tidak tahu titik api yang lain yang mana yang akan meletup kemudian, apakah di Selat Taiwan atau di Laut Cina Selatan, atau mungkin ada titik api baru yang tiba-tiba muncul, kita juga tidak tahu. Indikasinya kita bisa lihat betapa perang di Gaza sekarang itu menyebabkan lembaga dunia yang paling kokoh, yang paling kuat menjadi lumpuh. Karena itu aktor-aktor negara jangan biarkan berjuang sendiri. Organisasi seperti Muhammadiyah harus ikut terjun. Karena dalam dunia seperti sekarang ini, aktor-aktor negara saja tidak cukup. Diperlukan apa yang disebut dengan civil society, para cendekiawan, media massa harus ikut serta memberikan tekanan-tekanan politik kepada lembaga-lembaga yang ingin mendominasi institusi-institusi multilateral seperti PBB dan sebagainya. Nah, disinilah panggilan untuk Muhammadiyah, panggilan kemanusiaan, panggilan untuk menyelamatkan bumi kita. Jangan biarkan hanya orang barat saja yang memikirkan bagaimana menyelamatkan bumi kita. Muhammadiyah juga harus ikut terjun. Bagaimana dunia kita menjadi aman, bagaimana dunia kita ini bisa menjadi adil, begitu juga bagaimana dunia kita menjadi makmur. Tidak peduli apa bangsa dan negaranya, semua umat manusia di dunia ini berhak untuk menikmati kemakmuran. Karena itu saya ingin menghimbau, mengajak serta bagaimana kader-kader Muhammadiyah, baik yang ada di tanah air maupun yang berada di luar negeri, untuk mencoba mengkapitalisasi pengalaman Muhammadiyah di tingkat nasional. Cobalah kita renungkan betapa sekolah-sekolah Muhammadiyah mulai TK sampai universitas sudah memberikan kontribusi sangat besar pada bangsa dan negara. Sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak pernah membuat kriteria hanya orang Islam yang boleh masuk Muhammadiyah, hanya orang Muhammadiyah yang boleh masuk sekolah Muhammadiyah. Tidak ya, apapun agamanya, apapun yang etnisnya, semuanya diterima di sekolah Muhammadiyah. Begitu juga rumah sakit Muhammadiyah. Kalau ada orang sakit tidak ditanya agamanya, semuanya diobati dan semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, cobalah pengalaman ini kita tingkatkan di tingkat global, karena sekarang dunia membutuhkan peran Muhammadiyah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, khususnya adik-adik yang berada di ruangan ini, mungkin sebagian pimpinan Muhammadiyah di tanah air masih inward looking, karena berpikir PR besar di tanah air belum selesai. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa kalau kita terjun ke gelanggang dunia, itu bukan berarti mengurangi energi dan tenaga kita di tanah air. Itu justru bisa mempercepat. Karena apa? Ada potensi-potensi di tingkat global yang bisa kita kapitalisasi untuk mengakselerasi peningkatan kualitas amal usaha kita di tanah air. Misalnya pusat-pusat riset di dunia, pusat-pusat keunggulan sains dan teknologi di dunia. Begitu juga sumber-sumber dana. Banyak sekali saya melihat sumber-sumber dana di tingkat global ini yang bisa dimanfaatkan. Karena itu, ini akan memberikan mobilisasi gerakan Muhammadiyah di tingkat nasional. Memang adik-adik perlu saya ingatkan ya, bahwa terjun di pentas global tidak cukup hanya bermodalkan sekolah S1, S2 saja ya, tapi tangki pemikiran kita harus diperluas.
Kapasitas intelektual kita harus diasah dengan cara banyak membaca buku, dengan banyak berinteraksi dengan orang lain, dengan banyak berinteraksi dengan organisasi-organisasi di mana orang-orang asing atau dari negara lain terlibat. Karena itu saya mendorong kepada adik-adik khususnya yang berada di Spanyol ini, tidak cukup hanya rajin kuliah, tidak cukup hanya rajin membaca buku, tidak cukup hanya membawa pulang ijazah S1 dan S2, tapi cobalah terjun ke organisasi-organisasi multilateral di sini, sehingga mengasah keterampilan kita berbahasa, tapi juga mengasah kemampuan kita untuk berargumentasi. Karena itu saya berharap adik-adik yang berada di Spanyol ini, khususnya yang dibiayai oleh perguruan tinggi Muhammadiyah, cobalah membalas kebaikan yang diberikan Persyarikatan Muhammadiyah dengan berjuang, dengan bekerja keras untuk bagaimana memajukan persyarikatan. Begitu juga bagaimana kita mengabdi pada bangsa dan negara dan rakyat Indonesia secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan apa etnisnya, apa sukunya, dan apa agamanya. Perguruan tinggi Muhammadiyah lebih dari siap untuk melakukan itu, karena dia punya modal institusional, punya modal sumber daya manusia. Dan saudara-saudara yang sempat mengenyam pendidikan di luar negeri ini harus menjadi ujung tombaknya. Nah, sebelum saya mengakhiri sambutan saya ingin menyampaikan dukungan penuh pada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Spanyol ini, yang insya Allah akan mengadakan leadership training dan upgrading pengurus di wilayah Eropa dan Mediterania pada tanggal 11 sampai 12 Mei tahun 2024. Saya berharap PP Muhammadiyah juga segenap perguruan tinggi Muhammadiyah di tanah air bisa memberikan dukungan ini, karena saya berharap besar ini akan menjadi terobosan bagaimana diaspora Indonesia di luar negeri ini bergerak. Karena kalau kita membandingkan dengan China atau India, jauh mereka sudah sangat maju. Mereka terlibat bukan saja di lembaga-lembaga multilateral, tetapi juga membangun pusat-pusat pendidikan di Eropa. Lebih dari itu, mereka juga sudah menguasai berbagai sektor bisnis di Eropa. Karena itu, Indonesia yang memiliki potensi besar tidak boleh ketinggalan. Kalau kita berbicara dunia Islam, baru Turki yang sangat maju. Khususnya kalau kita berbicara di Jerman dan Belanda. Mereka bukan saja memiliki ratusan masjid, tapi membangun pusat-pusat pendidikan dan juga sentra-sentra ekonomi. Karena itu menurut hemat saya, kalau dibanding Turki, Indonesia memiliki potensi jauh lebih besar. Begitu juga Indonesia memiliki pengalaman jauh lebih kaya. Karena itu saya berharap ini bisa menjadi momentum baru bagi PCIM di seluruh dunia, begitu juga bagi PTM maupun PTA di tanah air, dan saya berharap ini juga bisa menjadi gerakan baru bagi pimpinan pusat Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.